Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Pipi Arini Putri. Aku dari kelas 5F Ilmu Komunikasi dan mengambil konsentrasi broadcasting. Jadi di video ini aku nggak sendiri, aku dan teman-temanku dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas tentang generasi internet sebagai konsumen. Ada 6 poin yang akan dijelaskan kepada kalian semua mengenai generasi internet sebagai konsumen. Jadi poin pertamanya adalah pengertian generasi internet dan konsumen yang akan dijelaskan oleh Mentari Airina. Dan poin kedua adalah generasi internet sebagai konsumen yang akan dijelaskan oleh Rafli Aldiana Sution. Selanjutnya poin ketiga adalah mengenal karakter belanja atau gaya hidup dari generasi Z yang akan dijelaskan oleh Jainul Aspan Batubara. Dan poin keempat adalah dampak positif dan negatif dari generasi internet sebagai konsumen yang akan dijelaskan oleh Fadilah Nur Afifah. Poin kelimanya adalah faktor-faktor utama yang disebabkan oleh lingkungan dan influencer yang akan dijelaskan oleh Agustianingsih. Dan poin keenam adalah kiat-kiat untuk menjadi konsumen yang cerdas yang akan dijelaskan oleh Andika Syaputra. Generasi internet atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut sebagai pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Generasi internet sebagai konsumen. Wood menegaskan bahwa 4 cenderung mencirikan generasi Z sebagai konsumen. A. Ketertarikan pada teknologi baru. B. Desakan tentang kemudahan penggunaan. C. Keinginan untuk merasa aman. D. Keinginan untuk melarikan diri, sementara realitas yang mereka hadapi. Sebagai konsumen, generasi Z selalu memiliki lebih banyak pilihan daripada pendahulu mereka, dan begitu ketergantungan mereka pada menggunakan diferensiasi berbasis desain atau estetika untuk membuat pilihan adalah cenderung kuat. Sebagai informasi tambahan, 62% konsumen pembeli elektronik adalah generasi Z. Ini berarti generasi Z memiliki andil besar dalam perputaran ekonomi. Mengenal karakter belanja atau perilaku gaya hidup para generasi Z. Cepat bosan dan kurang fokus sebagai pribumi internet, wajar bila generasi Z menerima lebih banyak informasi dari generasi milenial. Perpindahan informasi dari satu hal ke hal berikutnya sangat cepat, oleh karena itu Anda harus terus memberikan sesuatu yang baru atau mereka akan merasa bosan dan meninggalkannya. Yang kedua, ekspektasi tinggi. Meski cepat bosan, mereka memiliki ekspektasi lebih tinggi pada sebuah mereka dibanding milenial. Bila mereka merasa mendapat nilai lebih, dihargai, diapresiasi, dan mendapat apresiasi, maka mereka akan dengan loyal menjadi endorser gratis untuk merek Anda. Untuk itu, terus tingkatkan kualitas produk dan layanan bisnis Anda. Yang ketiga itu diskon. Bagi para milenial, memberi diskon menjadi sesuatu yang menarik, tapi tidak bagi generasi Z. Menurut studi yang dimuat di Huffington Post, hanya 46% para generasi Z yang mau mengunjungi sebuah situs karena iming-iming diskon, kecuali diskon itu sangat menguntungkan bagi mereka. Yang keempat, tempat favorit belanja, mall. Ini mungkin sedikit mengagetkan sebagai generasi yang mengakses internet lebih dari 3-5 jam sehari. Para generasi Z justru memilih mall sebagai tempat belanja mereka dibandingkan para milenial. Generasi Z didominasi oleh para konsumen yang malas berbelanja online. Internet adalah sumber referensi mereka sebelum membeli barang di mall. Jadi isu mall tutup dengan gempuran marketplace rasanya menjadi sebuah teori anomali bagi generasi Z. Yang kelima, kampanye kekinian.
atau micro storytelling untuk dapat dilirik para generasi Z dalam keriuhan informasi internet sebagai sumber referensi utama mereka. Anda harus memiliki cara promosi dengan bahasa para generasi Z. Konten promosi micro storytelling berbentuk video menjadi konten yang lebih mudah diterima mereka. Fitur media sosial seperti Instagram Story atau Snapchat Story lebih mudah dilirik para generasi Z yang menyukai hal singkat dan padat. Digital akan menjadi platform utama dalam melakukan kampanye dan pendekatan mereka para generasi Z. Tentunya diikuti konten kampanye yang sesuai, produk berkualitas tinggi, dan pelayanan yang unggul. Nah, kini saatnya evaluasi bisnis Anda karena tahun 2050 nanti kurang lebih 40% dari penduduk dunia adalah para generasi Z. Dampak positif negatif generasi internet sebagai konsumen. Kebiasaan generasi Z berbelanja secara online menimbulkan banyak dampak positif dan negatif, tergantung dari sudut pandang efektivitasnya. Dampak positifnya, pergerakan jadi lebih cepat, karena dunia maya menghilangkan hambatan dan imitasi yang muncul saat bertransaksi secara fisik. Menurut pengamat digital lifestyle Ben Subiakto, resiko menjadi lebih konsumtif dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh peer pressure dari komunitas atau lingkaran pertemanan, lingkungan, dan lainnya. Faktor utama disebabkan lingkungan dan influencer. Seorang anak milenial generasi Z akan merasa tertekan untuk ikut membeli barang-barang tertentu jika teman-teman di dalam lingkungan atau komunitasnya juga menggunakan atau memiliki barang tersebut. Jadi kalau satu ikut, maka mereka akan ikuti semua. Yang kedua adalah pengaruh dari influencer di media sosial. Bagi kebanyakan generasi Z, seorang influencer merupakan panutan yang harus diikuti, terutama masalah gaya hidup dan lainnya. Untuk yang satu ini tergantung pada kegemaran dan ketertarikannya masing-masing. Biasanya influencer yang memproduksi konten wajib punya jumlah pengikut yang banyak. Mereka biasanya bekerja sama dengan label atau brand untuk mempromosikan produk mereka alias endorsement. Misalnya kosmetik, brand pakaian, dan lainnya. Saat tokoh idolanya menggunakan produk tersebut, anak-anak generasi Z pun umumnya akan ikut menggunakan atau memiliki produk tersebut. Minimalnya dia tahu produk seperti apa yang digunakan idolanya dan menjadikannya sebagai brand prioritas. Kiat-kiat untuk menjadi konsumen cerdas. Yang pertama, tegakkan hak dan kewajiban selaku konsumen. Kita sebagai konsumen dituntut untuk lebih kritis dan berani memperjuangkan hak kita apabila barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, serta tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tetapi konsumen juga harus mengerti akan kewajibannya. Kemudian yang kedua, teliti sebelum membeli. Kita diajak untuk terbiasa meneliti terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang yang ditawarkan. Perhatikan label, MKG, dan masa kadaluarsanya. Sebagai konsumen, kita harus kritis terhadap barang yang kita beli. Dengan selalu memeriksa ketentuan label, petunjuk kegunaan untuk produk elektronik, dan masa kadaluarsa untuk makanan. Yang ketiga, pastikan produk sesuai dengan standar mutu K3L atau kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen, bahkan lingkungannya. Mungkin kita belum akrab dengan produk berstandar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Namun, standar tersebut menyerukan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli sudah memiliki K3L. Kemudian yang keempat, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus membiasakan diri untuk tidak berperilaku konsumtif. Kita harus bisa menguasai keinginan diri sendiri untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dan bukan karena lapar mata. Baiklah semua teman-teman, jadi kesimpulannya dari generasi internet sebagai konsumen adalah pengguna media baru dikelompokkan berdasarkan generasi guna menjelaskan keterikatan identitas dari karakter orang muda sebagai pemilik suatu era.
Generasi sangat terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat menyertai zaman itu, dan interaksi komunikasi generasi Y dan generasi Z menggunakan media digital online. Kedua lapis generasi ini memiliki motivasi, kebiasaan, dan aspek keamanan akses internet yang dieksplorasi dari survei. Namun buat teman-teman sekalian, tentunya generasi sekarang harus pandai dan pintar dalam menggunakan internet untuk mengetahui sesuatu dan juga menambah wawasan, karena mengingat internet yang cukup bebas dan sangat luas, untuk kita sangat berhati-hati dalam menggunakan internet agar untuk mengambil dampak positif dan menjauhi dari dampak negatifnya. Dari berbagai hal positif serta menghibur lainnya ada di internet, tergantung kita sebagai user atau pengguna untuk menjadi konsumen dalam menggunakan internet ini, yang akan menjadi cangkupan yang luas untuk mengetahui dari segi positif maupun negatif. Terima kasih semuanya. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan mengenai materi generasi internet sebagai konsumen, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.